Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Augusta Satrianto dengan NIM 200512140007 dari kelas Sistem Informasi 2020A. Video dengan tema penjadwalan dengan algoritma first in first out atau disingkat dengan FIFO atau first come first serve atau disingkat dengan FCFS ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, STMKom. Dalam video terdapat berbagai materi mengenai penjadwalan FIFO, mulai dari definisi, jenis strategi, konsep, dan contohnya, serta terdapat latihan soal untuk lebih memahami materi ini. Langsung saja ke pembahasan. Kita masuk ke pembahasan mengenai definisi penjadwalan proses. Jadi, penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Kemudian, proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya atau unit pemilikan sumber daya. Kemudian ada tugas penjadwalan, yaitu memutuskan proses yang harus berjalan dan memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kemudian masuk ke pembahasan jenis strategi penjadwalan. Jenis strategi penjadwalan ada dua, yaitu penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan preemptif. Penjadwalan non-preemptif yaitu begitu proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Sedangkan penjadwalan preemptif, saat proses diberi jatah waktu untuk memproses, maka pemproses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Masuk ke pembahasan konsep penjadwalan FIFO. Jadi, penjadwalan FIFO atau first in first out merupakan penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan tidak berprioritas. Penjadwalan FIFO adalah penjadwalan yang paling sederhana karena proses-proses diberi jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangan, dan saat proses mendapatkan jatah waktu memproses, proses dijalankan sampai selesai. Dan penjadwalan ini adil karena proses yang datang duluan akan dilayani duluan, dan dapat dikatakan tidak adil juga karena job-job yang perlu waktu lama membuat job-job pendek menunggu, dan job-job tak penting dapat membuat job-job penting menunggu. Untuk penggunaan penjadwalan ini, penjadwalan FIFO baik untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pemakai. Contohnya adalah aplikasi analisis numerik maupun pembuatan tabel. Kemudian penjadwalan FIFO ini sangat tidak baik atau tidak berguna jika digunakan untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik. Kemudian konsep penjadwalan FIFO ini tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata atau real-time application. Masuk ke pembahasan contoh penjadwalan FIFO. Jadi, penjadwalan FIFO ini biasanya digunakan di antrian nasabah bank dan printing via jaringan. Saya akan menjelaskan dari contoh dari antrian nasabah bank seperti pada gambar yang di kanan atas. Terlihat pada gambar terdapat 6 orang yang sedang mengantri. Mulai dari antrian depan ada seorang nenek, kemudian pria berbaju coklat, kemudian seorang kakek, kemudian ada wanita dewasa, kemudian anak perempuan, dan di antrian paling belakang ada pria berbaju oranye. Dalam antrian ini, yang dilayani terlebih dahulu adalah seorang nenek, karena nenek ini datang paling awal. Setelah nenek tersebut selesai dilayani, maka akan dilanjutkan pria berbaju coklat
yang akan dilayani. Mengapa setelah nenek bukan kakek atau wanita dewasa atau juga anak perempuan yang dilayani? Harusnya mereka didahulukan. Karena jawabannya adalah dalam penjadwalan FIFO ini tidak dikenal prioritas, sehingga antrian tidak dapat disela meskipun ada nasabah yang ada keperluan penting. Jadi, semua akan dilayani sesuai urutan ia datang. Dan jika ada seorang yang datang, maka ia harus mengantri di urutan terakhir. Jadi harus sesuai aturan tadi. Urutan pertama adalah nenek, kedua pria berbaju coklat, kemudian yang ketiga adalah kakek, yang keempat adalah wanita dewasa, kemudian yang dilayani kelima adalah anak perempuan, dan yang dilayani keenam pria berbaju oranye. Kemudian lanjut ke studi kasus FIFO. Perhatikan di tabel terdapat 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3, dengan masing-masing arrival time secara berurutan adalah 0, 6, dan 4. Kemudian burst time masing-masing secara berurutan adalah 8, 4, dan 6 dalam satuan milisecond. Jadi arrival time adalah waktu kedatangan dan burst time adalah lama diproses. Sudah sangat jelas sekali dalam FIFO, waktu kedatangan adalah hal yang sangat penting sekali dalam menentukan siapa proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Dari ketiga proses yang telah disebutkan, maka P1 dengan waktu kedatangan atau arrival time-nya 0 dan burst time-nya 8 akan dieksekusi pertama kali dalam proses ini. Karena ini adalah penjadwalan non-preemptif, maka P1 tidak dapat disela oleh proses yang lainnya. Kita lihat pada Gantt chart, pada waktu 0, P1 tiba, dan dilanjut dengan P3 yang tiba di waktu 4, serta P2 tiba di waktu 6. P1 akan selesai diproses pada waktu 8, di mana setelah ini akan dilanjutkan oleh proses berikutnya yang telah menunggu, yaitu P3. Kemudian P3 akan selesai dieksekusi pada waktu ke-14. Kemudian akan dilanjutkan oleh P2 yang akan selesai dieksekusi di waktu 18. Setelah menghitung Gantt chart, akan kita lanjutkan menghitung AWT dan TAT. Kita mulai menghitung average waiting time atau AWT terlebih dahulu. Waiting time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian siap. Nilai waiting time atau waktu tunggu dapat kita peroleh dari waktu proses dikurangi waktu kedatangan. Sama seperti sebelumnya, apabila kita perhatikan P1, waktu kedatangannya di waktu 0, dan diprosesnya juga di waktu 0. Maka, waktu tunggu P1 adalah 0 milisecond. Kemudian P2, yang waktu proses pada waktu 14, dan waktu kedatangannya adalah 6, maka waktu tunggunya adalah 8 milisecond. Kemudian P3, yang waktu prosesnya pada waktu ke-8 dan waktu kedatangannya adalah 4, maka waktu tunggunya adalah 4 milisecond. Jadi, total waktu tunggu didapat dari menjumlahkan waktu tunggu di P1, P2, dan P3, maka diperoleh total sama dengan 12 milisecond. Kemudian, average waiting time-nya atau rata-rata waktu tunggu yang diperoleh dari total waktu tunggu dibagi dengan banyaknya proses, jadi 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4 milisecond. Kemudian, kita lanjut menghitung turnaround time. Turnaround time atau disingkat dengan TAT adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses atau memenuhi permintaan. Nilai turnaround time diperoleh dari waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Kita perhatikan untuk P1
waktu selesainya adalah di waktu 8 dan waktu kedatangannya di waktu 0. Sehingga waktu turnaround time-nya adalah 8 milisecond. Berikutnya kita perhatikan P2, waktu selesainya adalah di waktu 18 dan waktu kedatangannya di waktu 6. Sehingga waktu turnaround time dari P2 adalah 12 milisecond. Berikutnya, perhatikan P3, waktu selesainya adalah di waktu 14 dan waktu kedatangannya di waktu 4. Sehingga waktu turnaround time dari P3 adalah 10 milisecond. Jadi, totalnya adalah 8 ditambah 12 ditambah 10 sama dengan 30. Kemudian rata-rata turnaround time dari ketiga proses tersebut adalah dari nilai total dibagi banyaknya proses, jadi 30 dibagi 3 sama dengan 10 milisecond. Maka hasil tabel akhirnya adalah seperti itu. Terdapat nama proses, arrival time, burst time, mulai eksekusi, selesai eksekusi, waiting time, dan turnaround time. Kemudian kita lanjut dengan mengerjakan soal kembali untuk lebih memahami tentang penjadwalan FIFO. Berbeda dengan soal yang tadi, dalam soal yang tadi itu kan arrival time-nya masing-masing dari proses P1, P2, dan P3 itu berbeda. Kemudian dalam soal ini, kasusnya adalah arrival time dari atau waktu kedatangan dari proses P1, P2, dan P3-nya itu dalam waktu yang bersamaan. Saya bacakan soalnya. 3 proses P1, P2, dan P3 tiba dalam saat yang bersamaan. Tahu arrival time-nya semuanya adalah 0. Waktu layanan untuk masing-masing proses secara berurutan dalam milisecond adalah 8, 4, dan 6. Kemudian kita diminta untuk menghitung average waiting time atau AWT dan turnaround time atau disingkat dengan TAT dari ketiga proses tersebut jika menggunakan algoritma penjadwalan FIFO. Dari soal yang telah diberikan, dapat digambarkan menjadi tabel berikut. Proses terdiri dari P1, P2, dan P3 dengan arrival time yang sama yaitu 0, dan burst time masing-masing secara berurutan adalah 8, 4, dan 6. Kemudian, di sini ada kondisi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, semua proses datang di waktu yang sama. Karena FIFO berarti semua punya kesempatan yang sama. Maka bisa kita perhatikan di sini, tidak ada proses yang memiliki prioritas lebih tinggi daripada lainnya. Kemudian, P1 didahulukan sesuai dengan nama proses. Yang ketiga, karena sifatnya non-preemptive, maka P1 harus selesai dulu, baru proses P2 dijalankan. Jadi, saat suatu proses sedang dieksekusi, maka proses yang lain tidak dapat mengganggunya. Kita perhatikan Gantt chart terlebih dahulu. Dalam Gantt chart tersebut, semua proses tiba pada waktu ke-0. P1 akan dieksekusi selama 8 milisecond. Selama proses eksekusi tersebut, maka proses P2 dan P3 tidak dapat menyala. Apabila P1 telah selesai dieksekusi, maka akan dilanjutkan untuk mengeksekusi P2. P2 akan mulai dieksekusi pada waktu ke-0, waktu ke-8, dan selesai pada waktu ke-12. Kemudian berlanjut pada P3, di mana waktu burst time-nya adalah 6 dan dimulai pada waktu ke-12, maka akan berakhir di titik ke-18. Jadi untuk mengeksekusi ketiga program tersebut dibutuhkan waktu 8 milisecond. Kita akan lanjut menghitung average waiting time atau rata-rata waktu tunggu. Sama seperti sebelumnya, apabila kita perhatikan P1, waktu kedatangannya di waktu 0 dan di prosesnya juga di waktu 0. Maka waktu tunggu P1 adalah 0 milisecond. Kemudian P2 yang waktu prosesnya pada waktu 8
dan waktu kedatangannya adalah 0, maka waktu tunggunya adalah 8 milisecond. Kemudian P3 yang waktu prosesnya pada waktu ke-12 dan waktu kedatangannya adalah 0, maka waktu tunggunya adalah 12 milisecond. Jadi, total waktu tunggunya didapat dari menjumlahkan waktu tunggu dari P1, P2, dan P3, maka kita peroleh total sama dengan 20 milisecond. Kemudian average waiting time-nya atau rata-rata waktu tunggunya adalah 20 dibagi 3, yaitu sama dengan 6,66 milisecond. Kita akan lanjut menghitung turnaround time masing-masing proses. Kita perhatikan untuk P1, waktu selesainya adalah di waktu 8 dan waktu kedatangannya di waktu 0, sehingga waktu turnaround time-nya adalah 8 milisecond. Berikutnya perhatikan P2, waktu selesainya adalah di waktu 12 dan waktu kedatangannya di waktu 0, sehingga waktu turnaround time dari P2 adalah 12 milisecond. Berikutnya perhatikan P3, waktu selesainya adalah di waktu 18 dan waktu kedatangannya di waktu 0, sehingga waktu turnaround time dari P3 adalah 18 milisecond. Jadi totalnya adalah 8 ditambah 12 ditambah 18 sama dengan 38. Kemudian rata-rata turnaround time dari ketiga proses tersebut adalah nilai dari total dibagi banyaknya proses, jadi 38 dibagi 3 sama dengan 12,66 milisecond. Jadi tabelnya akan seperti itu. Terdapat nama proses, arrival time, press time, mulai eksekusi, selesai eksekusi, waiting time, dan turnaround time. Kemudian dapat kita simpulkan berdasarkan kriteria penilaian penjadwalan, berdasarkan fairness-nya, penjadwalan FIFO adil dalam arti semantik, yaitu dalam arti antrian. Kemudian efisiensi, penjadwalan FIFO sangat efisien dalam penggunaan pemroses. Dan waktu tangkap, penjadwalan FIFO ini sangat tidak memuaskan karena proses dapat menunggu lama. Dan turnaround time, penjadwalan FIFO ini tidak bagus dan throughput dari penjadwalan FIFO ini juga tidak bagus. Ya, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai penjadwalan menggunakan algoritma first in first out atau FIFO ini. Apabila dalam penyampaian saya dalam video ini terdapat salah kata, saya mohon maaf. Harapan saya video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.